Jadi kalau misalnya untuk prosedur penyerahan satwa nih Pak, masih sering terjadi sama orang-orang yang pelihara satwa. Itu ketakutan untuk menyerahkan, nanti takut ditangkap atau gimana tuh Mas? Jadi terkait malah satwa yang dilindungi, siapapun boleh memiliki dengan catatan mempunyai sertifikat dan asal itu bisa dapatkan dari penangkar yang resmi. Terkait masalah satwa yang dilindungi tetapi tidak mempunyai izinnya, masyarakat untuk menyerahkan tidak usah takut. Kita ada apa namanya, ada call center. Nanti setelah diserahkan, kami juga akan menyerahkan nanti ke pusat jabat Tegaluar. Yang nantinya akan lepasliarkan ke habitat. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini saya tuh rada sedih, terus juga baru bangun pagi ini tuh. Ya jadi galau gitulah hari ini, karena si burung kakak tua ini harus saya serahkan ke BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Walaupun burung ini baru beberapa hari di saya, jujur guys, rada apa ya, karena udah kayak ada ikatan sama dia tuh kayak sayang gitu. Tapi mau gimana lagi guys, memang ketentuan yang berlaku ataupun seharusnya saya seperti itu, harus menyerahkan ke BKSDA. Terus juga sebenarnya orang yang punya ini nih yang sebelumnya itu sayang banget sama dia guys. Jadi cerita awal itu orangnya beli ini burung dalam kondisi yang mulus, banget, bulunya nggak ada masalah. Terus juga ini burung tiba-tiba beberapa bulan setelah dipelihara bulunya rontok satu-satu guys. Akhirnya sampai kayak gini. Terus saya nanya kan sama orangnya, itu rontoknya gara-gara dicabutin sama dia, digigitin sama dia, atau memang rontok sendiri? Terus orangnya bilang rontok sendiri Mas. Oke, saya bilang kalau rontok sendiri kita tunggu beberapa waktu sampai tumbuh bulu jarum. Bulu seperti ini kan bulu jarum nih namanya nih, yang warna kayak gini nih, yang ada selongsong-selongsong merahnya. Nah selongsong kayak sedotan kayak gini namanya bulu jarum guys. Kalau udah numbuh bulu jarum itu baru ketahuan ini PBFD atau plaker. Kalau plaker itu dia patahin si bulu-bulunya. Tapi kalau PBFD ini dia ngerusak kayak bulu-bulu yang baru tumbuh nih, kalian lihat sendiri aja nih. Ini bulu ada yang mencong-mencong, terus ada yang berwarna hitam seperti ini. Nah nih, ini bulu bakalan rusak nih. Ini yang warna hitam seperti ini bakalan rusak. Karena saya dengar cerita dari orang sebelumnya, kalau si burung ini bonding banget sama salah satu anaknya dan dimanja banget sama salah satu anaknya. Rata-rata bulu rusak pada burung kakak tua itu disebabkan karena si kakak tua itu jealous ataupun cemburu ataupun merasa sudah tidak diperhatikan. Tapi kalau ini kan dia diperhatikan, tapi memang ada virus ataupun ada penyakit dalam tubuh dia yang merusak bulu-bulu yang baru tumbuh guys. Untung aja si bulu sayapnya ini masih bagus. Ini bulu sayapnya masih bagus, kemarin juga kita mandiin dan hasilnya sudah bersih banget. Tuh, ini baru satu kali kita mandiin pakai samponya si Momo guys. Tuh, bulunya udah bersih, udah oke, udah siap saya kirim ke BKSDA. Terus pas pengambilan guys, pas saya bawa ini dari rumah ownernya, anaknya nangis guys, bener-bener nangis. Bisa dibilang dia tuh sayang banget sama ini burung. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, dia bilang saya nggak bisa buat ngerawat. Mungkin BKSDA bisa untuk merawat ini burung. Walaupun burungnya kondisinya mulus, kondisinya bagus seperti apapun, saran saya kalau misalnya kalian punya burung kakak tua, lebih baik diserahkan ke BKSDA. Karena apa? Kalau misalkan bukan burung sertifikat, itu adalah burung ilegal hasil tangkapan liar. Artinya kita mendukung dong yang namanya pemburuan liar, mendukung dong yang namanya penangkapan dari alam. Itu bukan suatu hal yang baik. Tapi kalau misalkan hasil dari penangkaran, artinya apa? Memang indukan kakak tua ini disiapkan untuk memproduksi anak-anakan yang nantinya siap untuk dipelihara di rumah guys. Dari segi mental itu sudah pasti bagus anakannya karena sudah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Terus juga dari segi virus ataupun dari segi penyakit, sedikit membawa penyakit. Karena apa? Kalau misalnya dari alam kita kan nggak tahu dia makannya apa, kita juga nggak tahu dia lingkungannya seperti apa. Akhirnya seperti ini, rata-rata burung-burung yang dari alam penyakitnya nggak jauh nggak bukan adalah PBFD. Kalau hasil dari penangkaran itu setahu saya sedikit banget yang ujung-ujungnya PBFD, karena dari segi makanan dan lain-lain nutrisinya insya Allah terpenuhi. Tapi kalau misalnya burung dari alam guys, setahu saya itu dari cara pembawaannya aja, itu dia di kapal ataupun di kandangnya itu dibawa pertama
satu kandang kecil guys, isinya bisa 20 ekor, bisa 30 ekor. Artinya padat banget. Terus yang kedua, makanannya nggak kekontrol, asal makan aja. Terus nggak kecek yang mana makan, yang mana enggak, yang mana sakit, yang enggak. Ya ada kemungkinan kuat buat si burung ini kekurangan nutrisi karena di perjalanan kan juga lama kan, nggak sehari 2 hari. Terus juga kandangnya pasti kotor, perawatannya seadanya dan lain-lain. Jadi lebih baik saya saranin ke teman-teman, belilah hasil dari penangkaran. Walaupun memang harganya mahal, tapi sebanding dengan jeripayah si penangkar untuk mendapatkan hasil anakan yang luar biasa. Karena kakak tua sendiri, setahu saya, dia tidak bisa produksi setiap bulan, ataupun dia tidak bisa bertelur setiap bulan. Dia ada masa-masa kawinnya, ada masa bertelurnya guys. Jadi ya wajar aja harganya mahal, karena ya urus izin dan lain-lainnya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu tanggung jawab, perlu waktu, perlu biaya juga untuk memberi makan indukan-indukan. Pokoknya seperti itu guys. Kalian wajib beli yang hasil penangkaran. Kalau misalkan saya cuma ada budget 2 juta atau 3 juta, saya mampunya cuma beli burung yang ilegal. Daripada kalian beli burung ilegal, lebih baik kalian beli burung lain guys, seperti sankonur, parkit Australia, ataupun burung-burung lain yang benar-benar aman untuk dipelihara. Secara lucunya sama kok. Kalau misalkan kalian paksa beli kakak tua, kalian nggak tahu aja teriakannya tuh kenceng banget, tetangga bisa marah, kalian nggak bakal nyaman di rumah karena teriakannya itu guys. Yaudah yuk langsung kita siap-siap aja menuju ke BKSDA guys. Kita bawa burungnya, kita serahin ke BKSDA. Yuk saya mau siap-siap dulu ya guys. Oke, si kakak tuanya sudah ada di dalam. Langsung aja kita meluncur ke BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Salemba guys. Yuk langsung kita meluncur. Oke, kita udah sampai di BKSDA dan sudah diserahkan ya Pak kakak tuanya. Kebetulan diterima langsung sama Pak Yayan juga. Jadi kalau misalnya untuk prosedur penyerahan satwa nih Pak, masih sering terjadi sama orang-orang yang pelihara satwa. Itu ketakutan untuk menyerahkan, nanti takut ditangkap atau segala. Padahal memang secara hukum sih kalau kepemilikan atau memiliki hewan dilindungi itu wajib ditangkap ya Pak sebenarnya. Tapi kalau menyerahkan enggak ya Pak, aman ya Pak. Gimana tuh Pak? Jadi itu kan malah satwa yang dilindungi, siapapun boleh memiliki dengan catatan mempunyai sertifikat dan asal itu bisa dapatkan dari penangkar yang resmi. Terkait masalah satwa yang dilindungi tetapi tidak mempunyai izinnya, masyarakat untuk penyerahan tidak usah takut. Kita ada apa namanya, ada call center. Nanti setelah diserahkan, kami juga akan menyerahkan nanti ke pusat jabat Tegaluar. Yang nantinya akan lepas liarkan ke habitat. Jadi buat teman-teman jangan takut kalau misalkan menyerahkan satwa, entah itu kalian boleh nemu, entah itu kalian sudah pelihara lama, terus juga kalian baru paham nih ataupun baru sadar sekarang, oh ini satwa harus diserahkan ke BKSDA. Daripada nanti kalian ketahuan pelihara, malah itu kalian bisa ditangkap ya Pak? Betul. Satwanya diambil, orangnya diproses. Tapi kalau misalnya menyerahkan secara langsung nggak bakal diproses dong Pak? Kita kasih apresiasi menjadi contoh bagi pemilik yang lain. Siap. Ya kebanyakan gitu Pak, orang rata-rata ya yang laporan ke saya tuh kayak pelihara kakak tua jamur kuning, itu rata-rata pasti itu banyak banget yang pelihara. Dan mereka pada bingung untuk penyerahannya seperti apa. Pokoknya datang aja ke BKSDA setempat di daerah kalian. Kalau misalnya DKI Jakarta sendiri Salemba ya Pak? Ya, kita lapor dulu ke call center. Oh, call center. Ada call center BKSDA Jakarta. Nanti kita tindak lanjut dengan Oke, yang jelas sudah selesai penyerahannya, ada bukti penyerahan juga. Nanti buat kalian yang mungkin masih sayang sama kakak tuanya ataupun hewan lainnya ya masih sayang, itu kalian bisa jengukin hewannya ya Pak? Ya, ke PPS Tegaluar dengan membawa surat tanda penerimaan dari kelanjutan. Tapi sebelum satuannya dilepas liarkan. Kalau dilepas liarkan nggak bisa dong tentunya. Ya tapi apapun yang dilakukan oleh BKSDA itu adalah tindakan terbaik. Terkait masalah bisa dilepas liarkan atau enggak, itu udah melalui prosedur yang panjang ya Pak, penelitian yang panjang, karena enggak semua hewan yang diserahkan itu bisa dilepas liarkan, itu prosesnya panjang banget. Pokoknya kita udah berbuat sebaik mungkin, mudah-mudahan kakak tuanya juga sehat, mudah-mudahan semua hewan yang dilindungi ataupun hewan endemik terus bisa lestari Pak. Terima kasih Pak Yayan sudah dilayani dengan baik di BKSDA Salemba.